Menurut kalian, untuk ruangan keluarga dengan luas 3x3 meter persegi, kira-kira butuh AC berapa PK ya? Hai guys, balik lagi sama gue Nathan and welcome to Hai Elektronik. Gue yakin nih, pasti di antara kalian pasti banyak banget nih yang bingung untuk nentuin ukuran PK pada AC yang sesuai dengan kebutuhan ruangan kalian. Padahal salah pilih PK pada AC itu bisa berakibat usia pada AC nih guys. Terus konsumsi listrik bulanan hingga ruangan yang nggak dingin. Amsyong kalau udah beli AC mahal-mahal tapi listrik naik terus ruangan juga tetap nggak dingin. Oke nih, biar kalian nggak amsyong, di video kali ini gue bakal kasih tahu gimana sih cara menghitung kebutuhan PK pada AC yang sesuai dengan ukuran ruangan kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk intro. Guys, gue juga mau ingetin nih, buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel Hai Elektronik. Dan nyalain juga nih lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan informasi kalau gue lagi bahas tentang elektronik, gadget, home appliance, atau konten-konten tertentu nih. Sebelum gue kasih tahu tips dan cara untuk menentukan PK pada AC yang sesuai dengan ukuran ruang kalian, gue mau kasih tahu dulu nih kenapa nentuin PK pada AC yang sesuai itu penting. Alasan pertama adalah supaya daya listrik di rumah kita nih sesuai dengan PKAC yang akan kita gunakan. Pasti kalian nggak mau kan kalau akhirnya pilih PKAC yang kecil nih dengan tujuan untuk menghemat daya listrik, tapi hasilnya malah ya tagihan listriknya jadi lebih besar nih karena AC kalian harus bekerja lebih ekstrim untuk mendinginkan ruangan kalian. Alasan berikutnya nih guys, agar unit AC kalian nantinya lebih awet nih dengan usia pemakaian yang lebih lama dan juga gak gampang rusak. Masih berhubungan juga nih dengan contoh kasus yang pertama tadi, kalau daya pendinginan AC lebih kecil nih dari kebutuhan pendinginan ruangan yang mampu dilakukan oleh AC, maka otomatis kompresor harus bekerja lebih ekstra, dan jika hal ini terjadi terus-menerus setiap hari, tentu aja nih bakal memperpendek usia kompresor AC kalian. Sebelum menentukan PK pada AC nih yang sesuai dengan ruangan kalian, kayaknya kalian juga butuh tahu deh apa itu PK AC dan BTU AC. Jadi PK adalah singkatan dari bahasa Belanda yaitu Paarkracht, atau yang bisa kita sebut dengan HP atau horsepower dalam bahasa Inggris. Jadi PK sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menilai kapasitas, daya, atau tenaga dari kompresor AC yang kita gunakan. Yang perlu kalian ingat, daya ini tuh merupakan satuan daya kompresor AC ya, bukan daya pendingin AC. Ingat guys. Sedangkan BTU adalah singkatan dari British Thermal Unit, atau bisa dikatakan sebagai daya pendingin AC. BTU menyatakan kemampuan mengurangi panas atau mendinginkan ruangan dengan luas kondisi tertentu selama 1 jam. Jadi semakin besar PK pada AC, maka akan semakin besar juga nih nilai BTU-nya. Atau semakin besar dari kompresor AC kalian, maka akan semakin besar pula AC tersebut mendinginkan ruangan dengan luas kondisi tertentu selama 1 jam. Gimana guys, sudah paham belum? Sekarang kita lanjut ke cara untuk menghitung BTU yang dibutuhkan untuk ruangan kalian ya. Bisa kalian lihat rumusnya nih di bawah ini nih guys. Nih, di bawah sini ya. Kita ambil contoh kasus deh biar kalian gak bingung. Untuk ruangan dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 3 meter, maka perhitungannya adalah 3 meter kali 3 meter kali 537 BTU per hour. Dan mendapatkan hasil perhitungan yaitu 4833 BTU per hour. Berarti untuk ruangan dengan luas 9 meter persegi membutuhkan AC dengan BTU kurang lebih 4833 BTU per hour, atau bisa kita genapkan ke 5000 BTU per hour. Terus dengan BTU yang tadi, kita butuh AC dengan kapasitas PK berapa ya? Nah, untuk kapasitas PK-nya bisa kalian lihat di diagram ini ya. Nih, di bawah lagi nih. Tapi guys, ada tapinya nih. Rumus perhitungan tadi hanya berlaku untuk kondisi ruangan normal dengan tingkat ceiling atau langit-langit sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya guys. Nah, ternyata ada beberapa hal nih yang mempengaruhi kebutuhan PKAC juga selain luas ruangan kalian. Hal pertama yang mempengaruhi pemilihan PKAC adalah tinggi ruangan nih. Tentunya hal ini bakal berpengaruh pada proses pemilihan PKAC. Karena semakin tinggi ruangannya, maka akan semakin besar juga nih volume ruangan atau volume udara yang perlu didinginkan oleh AC kalian. Yang kedua adalah penggunaan jenis lampu nih, atau lampu yang berlebih. Kenapa bisa gitu sih? Kalau kalian tahu, lampu yang menyala itu akan mengeluarkan hawa panas nih. Semakin tinggi wattnya, maka biasanya lampu juga akan semakin panas. Begitu juga halnya jika lampu yang ada dalam ruangan kalian terlalu banyak nih, maka hawa dari lampu-lampu tersebut akan mempengaruhi hawa dalam ruangan.
Yang ketiga adalah jenis ruangan dan aktivitas yang berada di ruangan tersebut. Sama dengan alasan sebelumnya nih, jadi jenis aktivitas dalam satu ruangan juga akan mempengaruhi hawa di ruangan tersebut. Semakin banyak orang atau semakin berat aktivitas dalam satu ruangan, maka semakin tinggi juga nih hawa panas yang dihasilkan. Bisa kita ambil contoh ruangan kamar tidur dan ruangan gym nih. Dengan volume ruangan yang sama, kebutuhan PKAC di ruangan kamar tidur pasti akan lebih kecil nih dibandingkan ruangan gym yang notabene aktivitas di ruangan gym adalah aktivitas berat, sehingga meningkatkan kemungkinan hawa panas akan lebih tinggi yang keluar dari orang-orang yang beraktivitas di ruangan tersebut. Hal terakhir yang mempengaruhi pemilihan PK pada AC adalah besar bukaan, baik itu jendela ataupun pintu, dan arah hadap ruangan kalian nih homies. Begitu juga nih, semakin banyak sisi ruangan yang tersorot sinar matahari langsung, maka kebutuhan PK pada AC-nya tuh akan semakin tinggi. Tips dari gua nih, untuk ruangan yang terpengaruh dengan beberapa hal yang udah gue sebutin tadi nih, kalian bisa naikin kebutuhan PK-nya tuh 1-2 tingkat di atasnya. Misalkan jika dalam keadaan luas ruangan normal, kalian hanya butuh setengah PK, maka kalian bisa pilih yang 1 PK. Atau jika dalam keadaan luas ruangan normal kalian hanya butuh 2 PK, kalian bisa pilih AC yang 2,5 PK. Jadi sekarang udah paham kan gimana cara pemilihan PK pada AC sesuai dengan ukuran dan kebutuhan ruangan kalian. Jangan sampai salah pilih PK untuk AC ruangan kalian ya, karena pemilihan PK AC itu sangat penting nih dan akan berpengaruh untuk pengeluaran kalian ke depannya. Baik itu tagihan listrik ataupun kebutuhan maintenance unit AC pada kalian nantinya. Jangan lupa juga untuk melakukan perhitungan terhadap ruangan dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kebutuhan PK AC kalian ya homies. Karena AC dengan PK yang terlalu tinggi bakal menyebabkan tagihan listrik yang bisa membengkak. Sedangkan AC dengan PK yang terlalu rendah akan membebani kinerja kompresor AC kalian sehingga bisa memperpendek usia pemakaian AC dari yang seharusnya. Nah itu dia guys, tips and trick dari gua untuk memilih PK AC sesuai dengan ukuran ruangan kalian. Gimana nih menurut kalian? Oh iya, kalau emang kalian punya rekomendasi barang elektronik yang mau kita bahas, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Di sini nih, di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi terupdate dari kita. See you in the next video and ciao.